Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi langsung saja kita lanjut ke hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-34 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ali bin Husaini, saya baca dulu ya. An Ali bin Husaini an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khataya as-sidqu wa syukru wal haya'u wa husnul khuluqi. Hadis yang ke-34 ini diriwayatkan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin, ya, putra dari Sayyidina Husain, ya. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin ini dapat hadis ini dari kakeknya, yaitu Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, beliau bersabda, ada 4 hal, manakala 4 hal ini ada pada seseorang, maka keislamannya menjadi sempurna. Meskipun dari koren itu tanduk ya, tapi maksudnya kepala. Meskipun dari ujung kepala sampai ujung kaki dia itu punya banyak kesalahan. 4 hal itu adalah jujur, syukur, malu, dan akhlak yang baik. Hukiya anna Ja'far itu isim ghairul munsharif ya kalau nggak salah. Anna Ja'far at-Tayyara radhiyallahu ta'ala anhu bi barakati sidqihi wa adami kitbihi fi jami'i umurihi lamma qutila ja'alallahu ta'ala lahu janahaini akhdaraini muwashshahaini bidurri wal yaquti yatiru bihima ma'al malaikati. Dikisahkan bahwa sahabat Ja'far at-Tayyar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, dengan keberkahan kejujuran beliau serta beliau itu tidak pernah berdusta di sepanjang umurnya atau selama beliau hidup. Nah, ketika beliau itu terbunuh, ya, Allah menciptakan 2 sayap hijau untuk beliau. 2 sayap ini terbuat dari mutiara dan yakut. 2 sayap ini dipakai untuk terbang oleh beliau bersama para malaikat. Fasa'alahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu yauman, ya Ja'faru at-Tayyaru, ya ba'na Abi Thalibin, bi ayyi amalin balaghta hadhil karamata, faqala la adri illa anni imtana'tu an salasati asya fi halatil kufri wal islami. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Nah, kemudian ketika mendapatkan kemuliaan seperti itu, Nabi alaihi salatu wassalamu suatu hari itu bertanya kepada Sayyidina Ja'far. Ini mungkin bukan ya, karena kondisi beliau pada saat itu kan sudah terbunuh ya. Tadi redaksinya lama kutila. Berarti di sini Rasulullah itu bertemu dengan Sayyidina Ja'far di dimensi selain dimensi kehidupan dunia ya. Wahai Ja'far at-Tayyar yang terbang kemana-mana. Apa bahasa Indonesianya yang pas? Masuk si penerbang. Pokok apalah. Kalau diterjemah sebelah itu the flyer. Fly kan terbang. Flyer berarti sosok yang terbang. Wahai Ja'far at-Tayyar, wahai putra dari Abu Thalib, dengan amalan apa engkau mencapai kemuliaan ini? Nah, kemudian sahabat Ja'far itu menjawab, saya nggak tahu wahai Rasulullah, akan tetapi saya itu menjaga diri atau tidak melakukan 3 hal ketika saya masih kafir ataupun ketika saya sudah masuk Islam. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu mahiyah, qala ma kadzabtu atau ma kadzibtu juga bisa sih. Wa ma zanaitu wa ma sakartu fi halatil kufri wal islami. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu tilka haramun fil islami wa bi ayyi makna imtana'ta minha fi halatil kufri. Nah, nanti kemudian dijawab. Nah, ini saya terjemah dulu. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalamu bertanya lagi, apa 3 hal itu? Nah, kemudian sahabat Ja'far at-Tayyar menjawab, saya itu tidak pernah berdusta, tidak pernah zina, dan tidak pernah mabuk ketika masih kafir ataupun sudah masuk Islam.
Kemudian Nabi menjawab sekaligus bertanya, ya ketiga-tiganya tadi itu haram di dalam Islam. Namun ketika masih kafir, bagaimana caramu untuk menjauhi tiga hal tersebut? Dengan makna apa? Ya, engkau menjauhi tiga hal tersebut. Nah, kemudian fa'ajaba wa qala tafakkartu fil kalami anna man kadaba atau man kadiba fi kalamihi kana muttahaman bainal khalaiqi wa yakunu lahu al khajalatu famtanatu anil kidbi atau anil kadibi, ya gitu. Nah, kemudian dijawab oleh Sayyidina Ja'far. Ya, Sayyidina Ja'far tadi menjawab gini, Rasulullah, ketika ngomong saya itu berpikir bahwa seseorang yang berdusta dalam omongannya itu nanti akan dituduh di antara para makhluk atau di hadapan banyak orang, sehingga dia itu akan merasa takut atau malu yang sangat. Oleh karena itu saya itu menjauhi dusta. Wa tafakkartu fi zina anna man zana bimraati au bibnati, ya wa fis ministini min sumi itu ya hamzah wasal di sini, au bibnati au bi ukhti fayakunu syainan li fala ahtamiluhu fakadzalika la yahtamiluhu ghairi fagi ajrihi imtana'tu. Nah, kemudian Rasulullah untuk masalah zina, saya itu berpikir bahwa seseorang yang misalkan ada orang yang zina dengan istri saya atau dengan putri saya atau dengan saudari perempuan saya, maka tentu itu akan menodai saya, ya, mencemarkan nama baik saya, sehingga saya tidak akan mampu menanggung beban yang begitu besarnya. Nah, begitu juga ketika orang lain tersebut mengalami hal yang sama, orang lain tersebut itu tidak akan mampu menanggung beban yang seperti itu. Oleh karena itulah saya menjauhi zina. Amal imtina'u anil muskiri fara'aitu kullal khalaiki yuriduna an takuna uquluhum fi ziyadatin alal uqala'i. Faman syariba wa sakara yazulu aqluhu wa yashtagilu bil hadiyani wa yadhakuna alaihi fa ajri dzalika imtana'tu anis syarbi atau anis syurbi ya. Nah, kemudian Rasulullah untuk masalah saya itu menjauhi sesuatu yang memabukkan, saya perhatikan bahwa setiap orang, di sini redaksinya itu kullal khalaiki, setiap makhluk ya. Tapi saya persempit bahwa setiap orang itu ingin agar akal mereka itu selalu bertambah. Kalau bisa itu mengungguli orang-orang cerdas yang lain. Akan tetapi siapapun yang minum dan mabuk itu akan menghilangkan akalnya atau akalnya hilang. Kemudian mereka itu sibuk dengan mengingau serta mereka ketawa-ketawa. Oleh karena itulah saya itu menjauhi minum. Ya, minum minuman keras ya, bukan minum air putih ya. Kemudian faja'a Jibril alaihi salamu faqala sadaqa Ja'faru ja'alallahu lahu janahaini bil imdina'i an hadhil asya'i asalasati. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengatakan Ja'far benar. Oleh karena itulah Allah itu menciptakan bagi Ja'far dua sayap disebabkan karena dia menjauhi tiga hal tersebut. Fatakribu dohirun, ini artinya itu sebenarnya saya belum tahu secara pasti ya. Cuman di sini itu saya paksa terjemah ya. Entah benar atau enggak terjemahnya seperti itu. Pokok intinya di sini itu metode takorubnya Ja'far kepada Allah itu dohir, jelas, dan ini bisa kita tiru tanpa perlu ditakwil aneh-aneh, itu sudah jelas ya. Sehingga fatakribu dohir, bentuk takorubnya Ja'far di sini itu dohir, jelas. Jadi seperti itu yang bisa kita pelajari di hadis yang ke-34 ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, 4 hal tadi yang perlu kita pegang ya, jujur, syukur, punya rasa malu, dan akhlak yang baik. Itu kelihatan simpel, tapi perjuangannya itu begitu berat ya, apalagi jujur. Nah, tapi ya semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah dan kita senantiasa meminta kepada Allah untuk memberikan kita pertolongan untuk bisa menjadi orang yang jujur, suka bersyukur, punya rasa malu kepada Allah, kemudian punya akhlak yang baik. Ya, kita akhiri dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hadis yang ke-35. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.